وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Ilmu yang kita pelajari bersama ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan afiah, memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Kita lanjutkan pelajaran tafsir kita, surah Al-Maidah ayat 112, tentang permintaan sahabat-sahabat Nabi Isa agar Allah menurunkan makanan langsung dari langit. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Ya, ayatnya cukup pendek, mungkin nanti kita baca satu-satu ya. Kita artikan dulu. Idz qala, ketika telah berkata. Ingatlah ketika telah berkata. Siapa yang berkata? Al-Hawariyuna. Ya, pengikut-pengikut, ya, para pengikut-pengikut Isa yang setia, atau para sahabat Nabi Isa, atau lebih gampangnya ya kita sebut saja Al-Hawariyun, ya, kaum Hawariyun. Itu gak banyak kok, cuma ada beberapa orang saja. Kalau nggak salah itu 12 orang saja ini yang disebut Hawariyun. Mereka ini
senantiasa patuh dan tunduk kepada Nabi Isa, begitu, membelanya, mengikutinya, dan taat kepadanya. Ini Hawariyun, para pengikut Nabi Isa yang setia. Atau lebih gampangnya adalah para sahabat Nabi. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam. Wahai Isa putra Maryam. Hal, kalau arti aslinya adalah apakah, yastati'u, mampu, ya. Apakah mampu, apakah bisa. Yastati'u itu artinya mampu atau bisa. Hal tastati' an tatakallama bil lughatil arabiyyah. Apakah kamu bisa berbahasa Arab? Nah, apakah kamu mampu berbahasa Arab? Apakah mampu Rabbuka, Tuhanmu? Jadi Al-Hawariyun ini, kaum Hawariyun, meminta kepada Nabi Isa atau bertanya, apakah Tuhanmu mampu ayyunazzila, untuk menurunkan alaina, kepada kami, ma'idatan, makanan. Ma'idah itu artinya sebuah tempat yang berisi makanan. Itu lengkapnya ya. Jadi ma'idah itu mungkin kalau dalam hal ini adalah mungkin meja, begitu, meja hidangan. Jadi di atas meja itu tersedia banyak makanan. Itu namanya ma'idah. Jadi tempat yang berisi makanan. Tidak hanya tempatnya, tapi sak panganane gitu. Sak panganane lengkap. Itu namanya ma'idah atau hidangan ya. Ada makanannya, ada tempatnya. Ini namanya ma'idah. Oleh karena itu ayat ini atau surah ini, surah Al-Maidah, diambil dari ayat ini, dari peristiwa ini. Kasus Hawariyun, kasus Al-Hawariyun atau para sahabat Nabi Isa meminta makanan kepada Nabi Isa. Minas samai, dari langit. Apakah Tuhanmu itu mampu menurunkan hidangan, menurunkan makanan kepada kami langsung dari langit? Pertanyaan ini kalau kita artikan sekedarnya saja secara bahasa, nampak kurang elok gitu, nampak kurang sopan bertanya seperti ini. Pertanyaan, sebuah permintaan atau pertanyaan yang masih meragukan akan kekuasaan Allah, betul enggak? Betul ya. Jadi apakah Tuhanmu mampu menurunkan makanan dari langit kepada kami secara langsung? Jadi pertanyaan ini atau permintaan ini atau kalimat ini merupakan kalimat yang seakan-akan meragukan akan kekuasaan Allah. Ya, meragukan akan bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Bahwa Allah itu serba bisa, maha bisa. Tidak hanya bisa saja, tapi maha bisa. Apapun Allah itu pasti bisa melakukannya. Dialah yang maha bisa, dialah yang maha kuasa. Sebenarnya
sebenarnya Hawariyun ini adalah para sahabat Nabi Isa yang taat, yang tahu sebenarnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, mereka tahu secara ilmu, begitu, secara ilmu. Mungkin mirip dengan kita, gitu loh. Jadi kita itu tahu bahwa Allah ini maha kuasa atas segala sesuatu. Kita yakin secara ilmu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Ada catatannya ya, kalau dia mau. Kalau dia mau. Allah kan nggak bisa diatur, iya kan? Dialah yang maha mengatur gitu. Ayo tolonglah turunkan makanan langsung kepada kami dari langit. Ngatur-ngatur Allah ya. Ya terserah Allah, dia mau atau enggak ya terserah dia kan. Begitu. Nah, tapi secara ilmu, ini juga pelajaran sebetulnya buat kita semuanya. Secara ilmu, kaum Hawariyun ini, para pengikut Nabi Isa yang setia ini, atau para sahabat Nabi Isa, ini udah tahu sebetulnya bahwa Allah ini maha kuasa atas segala sesuatu. Bisa melakukan segala sesuatu, itu bisa Allah ini. Begitu. Secara ilmu, kita pun juga tahu secara ilmu Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Lah, lalu kenapa kok masih bertanya begini? Lalu kenapa Al-Hawariyun itu kok masih meminta seperti ini? Begitu. Kok masih minta begitu? Aneh-aneh aja permintaannya. Iya kan? Nah, jadi dalam kalimat ini terkandung dua pengertian sebetulnya. Yang pertama, masih ada sesuatu yang terbersit di dalam hatinya akan keraguan-raguan. Bukan tidak percaya sebetulnya, bukan tidak percaya kepada Allah, tapi hatinya ini masih bergejolak begitu. Meragukan tentang kebiasaan Allah. Bukan meragukan ya, pasnya apa ya. Pokoknya hatinya nggak tenang lah dengan pikiran-pikirannya ini. Dan ini adalah bisikan-bisikan jahat daripada diri seorang manusia. Bisikan-bisikan jahat dari hawa nafsunya, yang selalu mengajak untuk membelot kepada dari ketaatan kepada Allah, untuk selalu bermaksiat kepada Allah ya. Ini yang pertama. Jadi gejolak-gejolak ke dalam hati atau gejolak-gejolak jiwa yang selalu mengajak manusia kepada jalan yang tidak baik. Begitu. Ragu-ragu dan bisikan seperti ini atau gejolak seperti ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Ibrahim di dalam ayat yang lain. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta ya Rabb. Wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana kamu menghidupkan sesuatu yang telah mati. Tunjukkan padaku secara langsung, kata Nabi Ibrahim, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Kan katanya nanti manusia kalau sudah mati dibangkitkan kembali lah. Gimana caranya? Nah, itu gejolak jiwa dari Nabi Ibrahim. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, tunjukkan padaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Tunjukkan secara langsung. Kemudian Allah berfirman kepada Ibrahim, qala awalam tu'min. Apakah kamu tidak beriman, tidak percaya kepadaku? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Maka Ibrahim menjawab, enggak begitu ya Allah, bukan begitu maksudku. Tetapi agar hatiku ini menjadi tenang, kata Ibrahim. Jadi gejolak-gejolak
keraguan. Nah, sehingga Nabi Ibrahim ini meminta sesuatu seperti ini agar jiwanya tidak bergejolak, agar jiwanya menjadi tenang atau agar hatinya tenang. Akhirnya apa? Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengambil atau menangkap beberapa ekor burung, kalau nggak salah 4, kemudian disuruh potong-potong itu burung yang masih hidup, dibunuh, dipotong-potong semuanya, kakinya, sayapnya, dan lain sebagainya, dipotong-potong sampai kecil-kecil mungkin, kemudian ditaruh di tempat yang jauh-jauh ya, mungkin yang satu ibaratnya di Gunung Semeru sayapnya, kemudian kakinya mungkin di NTB sana ya, di gunung apa namanya, Rinjani ya, Gunung Rinjani, mungkin satunya lagi di Gunung Krakatau mungkin begitu ya, pokoknya jauh-jauh lah ditaruh. Nah, kemudian suruh panggil itu burungnya, burung yang dipotong-potong tadi, mungkin dengan tepukan tangan atau apalah, saya juga nggak tahu. Akhirnya burung itu terbang kembali 4-4-nya kepada Nabi Ibrahim. Luar biasa, Masya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, hal ini juga dialami oleh al-hawariyun, ya, keraguan-raguan. Oleh karena itu muncullah kalimat ini. Hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Apakah Tuhanmu itu mampu menurunkan hidangan kepada kami langsung dari langit? Begitu permintaan al-hawariyun atau para sahabat Nabi Isa. Bedanya kalau di ayat ini dialami oleh bukan nabi tapi para pengikut nabi, para sahabat nabi. Kalau yang tadi adalah dialami oleh nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa dimaknai juga bahwa bukan ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah, bukan. Dia itu percaya gitu, tapi dia ingin merasakan begitu. Dia ingin merasakan makanan surga. Mereka ingin merasakan makanan dari langit atau dalam kurung dari surga begitu. Karena makanan dari surga itu adalah makanan yang penuh berkah. Ya, makanan yang penuh berkah. Mereka ingin merasakannya. Karena apa? Karena makanan yang biasa mereka nikmati biasanya adalah makanan yang berasal dari bumi, yang tercampur aduk. Kalau dari bumi kan begitu, tercampur aduk, hukum-hukumnya juga tidak seberkah dari makanan surga. Itu makna yang kedua. Sebetulnya bisa dimaknai macam-macam ini. Oleh karena itu ada yang menerjemahkan seperti tadi, bersediakah ya, wahai Isa putranya Maryam, kira-kira Tuhanmu mau enggak ya memperkenankan bila kami meminta kepadanya sesuatu makanan dari surga, makanan dari langit. Itu pengertian yang kedua, bersedia enggak ya Tuhanmu gitu. Dia karena keinginan untuk merasakan atau menikmati makanan surga. Itu. Tentu saja makanan yang penuh berkah tadi akan menambah atau meningkatkan iman mereka, tentu saja. Akan lebih semangat dalam melakukan taat kepada Allah itu. Kira-kira itu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Qala berkata, siapa ini yang berkata? Nabi Isa ya. Nabi Isa ya yang berkata, atau Nabi Isa menjawab lagi, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah.
bertakwalah kepada Allah. Artinya Nabi Isa itu menyuruh kepada mereka, karena mereka meminta yang kayak gitu, takutlah kalian semuanya ini kepada Allah. Ya, takutlah kalian semuanya. Takwa itu bisa juga berarti takut ya. Nggak usah minta yang aneh-aneh begitu. Ya makan, Allah kan sudah menyediakan segala macam rupa bahan makanan. Ya, ada sayur mayur, ada lauk pauk ikan yang tinggal ditangkap, tinggal dimasak, dibakar, digoreng. Sayurnya juga bisa dimasak dan lain-lain. Kenapa kok harus mintanya yang aneh-aneh begitu? Ya, ini kan juga bisa diartikan mereka terlalu berani, tidak bersyukur bahwa Allah sudah menyediakan banyak aneka macam makanan atau bahan makanan di bumi ini begitu. Mereka tinggal memasaknya, tinggal berusaha sedikit saja mengolahnya agar menjadi makanan yang bisa dinikmati. Begitu ya. Ini juga pelajaran yang baik buat kita. Gak usah minta yang aneh-aneh begitu. Ya kalau mau makanan ya tinggal berusaha mengolah yang sudah ada. Ya, artinya kalau sekarang berusaha ya bekerja. Ya mungkin kita dapat penghasilan ya beli makanan. Ya jangan mengharapkan langsung turun dari langit gitu aja. Ya, nah sekarang kalau misalnya Allah tidak mau begitu, Allah tidak mau, terus bagaimana? Ya kan? Coba kita teruskan dulu. In kuntum, jika kalian adalah mukminin, orang-orang beriman. Nah, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah kalau kalian memang beriman. Begitu kata Nabi Isa kepada Al-Hawariyun. Ya. Karena permintaan seperti ini, kalau Allah gak mau mengabulkan, terus bagaimana? Akhirnya bisa menjadi fitnah bagi diri mereka sendiri. Betul kan? Nah, kalau misalnya Allah gak mau menurunkan begitu, kalau misalnya Allah gak mau, kan terserah Allah mau atau ndaknya. Allah itu gak bisa dipaksa-paksa begitu kan. Kalau nggak mau menurunkan terus bagaimana? Maka bisa menjadi fitnah. Artinya bisa mengganggu kepercayaannya gitu loh. Loh, jangan-jangan Allah memang nggak bisa. Bisa jadi begitu dalam diri manusia itu. Makanya Nabi Isa mengatakan begitu. Tersirat pengertian, sudahlah gak usah minta yang aneh-aneh begitu, agar tidak menjadi fitnah jika kalian memang orang-orang yang beriman. Ya nanti di ayat selanjutnya mungkin lebih jelas lagi ya tentang ini. Ya, maka Al-Hawariyun nanti menjawab lagi agar apa? Agar Allah berkenan, atau agar Isa berkenan berdoa atau meminta kepada Tuhannya, kepada Allah, supaya Allah berkenan menurunkan hidangan langsung dari langit yang bisa mereka lihat dengan mata kepala mereka secara langsung begitu ketika turunnya. Kira-kira itu gambaran singkat dari ayat ini. Kita baca satu-satu ya, pendek aja ayatnya. Ya, alhamdulillah udah kita baca, sudah kita terjemahkan, kita udah baca satu-satu juga. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan yang banyak bagi yang membaca dan bagi yang mendengarkan. Amin. Baik, kita dengarkan tafsir dari ayat ini. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ. Ingatlah ketika Al-Hawariyun mengatakan, wahai Isa putranya Maryam,
sanggupkah atau mampukah Tuhanmu untuk menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Apa maksudnya? Kita lihat di tafsir Kementerian Agama. Maksudnya adalah bahwa pertanyaan ini bukan menunjukkan bahwa kaum Hawariyun itu ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang telah yakin sepenuhnya akan kekuasaan Allah. Mereka menanyakan hal ini agar lebih menenteramkan hati mereka, di mana mereka ini telinganya telah mendengarkan kalimat-kalimat wahyu dari Nabi Isa, melalui Nabi Isa. Mata mereka telah menyaksikan mukjizat Isa yang bermacam-macam dahulu. Pernah kita bahas pada ayat sebelumnya, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit kusta dan lain-lainnya ya. Banyak sekali mukjizatnya. Sudah mereka saksikan juga. Maka mulut mereka atau perut mereka ingin menikmati makanan yang berasal langsung dari Allah. Dan ini adalah tambahan dari saya ya. Yang tadi itu penjabaran telinga, mata, dan mulutnya. Nah, itu yang dimaksud agar lebih menentamkan mereka. Mereka bukannya ragu-ragu, tapi ingin merasakan hidangan dari surga. Kemudian, apabila mereka dapat menyaksikan bahwa Allah juga berkuasa mengabulkan apa yang mereka inginkan, maka hati mereka akan menjadi lebih tentram. Iman mereka pun akan bertambah kuat. Ya. Kalau yang mukjizat yang sebelumnya yang mereka saksikan, kan bukan karena permintaan mereka. Ya kan? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bukan mereka yang minta, kan begitu. Nah, sekarang mereka ingin meminta secara langsung keajaiban yang lain gitu loh. Yang mereka inginkan sendiri, agar hati mereka menjadi tentram, iman mereka pun bertambah kuat. Nah, itu. Kalau mereka bisa menyaksikan Allah mengabulkan keinginan mereka yang tidak seperti biasanya, bagi manusia itu kan aneh ya, makanan langsung turun dari langit begitu aja. Kalau bagi Allah ya gak ada yang aneh ya, itu sangat gampang saja bagi Allah. Gak semuanya gak ada yang aneh. Kalau bagi manusia aneh karena tidak biasa. Nah, mereka ingin menyaksikan agar hati mereka tentram, sehingga iman mereka juga bertambah kuat. Hal ini pun juga pernah terjadi pada Nabi Ibrahim. Dia ingin diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati. Pada surah Al-Baqarah ayat 260. Rabbi arini kaifatuhyil mauta. Wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Qala awalam tu'min. Maka Allah berfirman, apakah kamu tidak percaya padaku? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Maka Ibrahim menjawab, bukan begitu ya Allah, akan tetapi agar hatiku menjadi tenang. Atau bisa diartikan, diterjemahkan, wahai Isa, maukah Tuhanmu memperkenankan permintaan kami jika kami meminta kepadanya suatu hidangan yang langsung turun dari langit? Nah, atau bisa diartikan begitu. Ini penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama. Kita lihat tafsir yang lain. Maksudnya bahwa ini adalah sebuah kisah mengenai hidangan yang tidak pernah diketahui oleh orang-orang Nasrani. Ya, jadi kisah ini hanya ada dalam Al-Quran. Ya, kisah ini hanya diutarakan oleh Al-Quran. Dalam Bible tidak ada, tidak dijelaskan kisah ini. Ini satu-satunya kisah yang hanya termaktub di dalam Al-Quran
tentang kisah Nabi Isa dan Al-Hawariyun. Kisah ini hanya diutarakan oleh Al-Quran. Hal ini merupakan nikmat yang kesekian kalinya bagi Isa dan merupakan mukjizat baginya. Nah, ini nikmat juga bagi Isa dan merupakan mukjizat baginya. Permintaan ini berasal dari Hawariyun, yang mana mereka telah beriman dan mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apakah Dia, Allah, akan melakukan hal itu? Apakah Dia, Allah, mau mengabulkan permintaanmu atau tidak? Mereka ingin melihatnya secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka ingin mendapatkan ketenangan setelah sebelumnya mereka yakin dan memiliki pengetahuan akan kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Hal lain yang menjadi pemicu adalah karena teori dan informasi terkadang bisa dikotori oleh syubhat dan bantahan-bantahan. Sementara ilmu yang dapat dilihat secara langsung oleh mata dan dirasakan oleh indera tidak dapat dikotori oleh hal semacam ini. Ya, ini penjelasan di dalam tafsir Al-Munir. Jadi gampangnya begini, kalau cuma ilmu saja, Allah Maha mengetahui, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ilmu itu namanya ilmu, pengetahuan. Kita semuanya tahu, kita semuanya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah yang dinamakan dengan ilmul yakin. Ya, itu namanya ilmul yakin. Nah, kemudian kalau kita bisa menyaksikan itu secara langsung oleh mata, ya, secara langsung oleh mata, bisa dirasakan, bisa dipegang begitu. Nah, itu namanya ainul yakin. Ya, pertama ilmul yakin, kemudian yang lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi adalah ainul yakin, menyaksikan secara langsung, dirasakan oleh indera. Itu namanya ainul yakin. Tahapan yang paling lebih tinggi lagi adalah hakul yakin, ya. Tahapan lebih tinggi adalah hakul yakin. Udah, gak bisa diutik-utik udah kalau hakul yakin, ya. Itu bagian yang pertama. Kemudian lanjut bagian yang kedua. Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Isa mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Maksudnya bahwa Isa menjawab, bertakwalah kalian kepada Allah untuk meminta permintaan semacam itu. Sebab permintaan seperti ini adalah sama dengan apa yang diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Aneh-aneh permintaannya. Ya, Nabi atau Bani Israel pernah meminta agar Allah itu menampakkan diri sehingga mata mereka bisa melihat. Nah, aneh-aneh kan permintaannya. Ketika mereka mendapatkan makanan langsung dari langit berupa manna dan salwa, katanya bosan, minta ini minta itu langsung turun, ya, dari langit begitu. Itu menyamai permintaan kaumnya Nabi Musa. Jika pengakuan kalian tentang keimanan itu adalah benar, gak usah minta aneh-aneh begitu, kata Nabi Isa. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Munir. Kita lihat dalam tafsir yang lain, tafsir Kementerian Agama. Ini adalah jawaban Isa kepada kaum Al-Hawariyun. Dia menyuruh mereka agar bertakwa kepada Allah dengan maksud agar mereka tidak meminta atau tidak bertanya hal-hal yang memberikan kesan seolah-olah mereka meragukan kekuasaan Allah. Hal ini merupakan pelajaran yang baik bagi kita karena sebagai orang-orang yang beriman haruslah memperkokoh keimanannya dan melenyapkan segala hal yang dapat mengurangi keimanan.
dalam hal ini adalah bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau ada gejolak-gejolak begitu harus diperangi dan harus dibuang. Ya. Permintaan seperti ini adalah sesuatu hal yang tidak patut untuk dimohonkan kepada Allah yang Maha Mulia. Lah mosok Allah disuruh nyediakan makanan, ya kan gak ilok lah kalau coro wong Jawa ya. Gimana sih Allah itu maha raja di raja gitu loh. Disuruh menghidangkan makanan ke kita yang hamba sahaya, yang hambanya begitu. Istilahnya kalau zaman sekarang mungkin tuannya sama pembantunya yang disuruh. Tuanku tolong saya dimasakin terus dihidangkan di depan saya. Itu kan kurang ajar namanya. Iya kan? Nah, oleh karena itu ada beberapa penafsiran ya. Permintaan seperti ini tidak patut untuk dimohonkan kepada Allah yang Maha Mulia. Dia Allah telah memberikan kepada hambanya segala sesuatu ada di bumi, baik berupa bahan makanan, bahan pakaian, untuk bangun rumah dan lain sebagainya. Udah disediakan semuanya oleh Allah. Maka tugas manusia untuk mengolahnya, untuk mengolah bahan-bahan yang telah tersedia itu, untuk mereka jadikan pakaian, makanan, rumah, dan lain sebagainya, untuk kepentingan mereka sendiri. Begitu. Allah tidak meminta imbalan atas nikmat yang telah disediakannya yang tidak terhitung jumlahnya di muka bumi ini. Kalaupun Allah tidak menurunkan hidangan tersebut dari langit, maka hal itu tidaklah mengurangi arti kekuasaannya dan arti kasih sayangnya. Bukan Allah itu tidak sayang, bukan karena Allah itu tidak bisa, bukan, tapi karena hal lain yang apabila dilakukan oleh Allah bisa membahayakan kepada hambanya itu sendiri. Bisa-bisa mereka menjadi kufur, bisa-bisa mereka menjadi tidak percaya lagi begitu. Oleh karena itu, meskipun tidak diturunkan, tidak mengurangi arti kekuasaannya dan arti kasih sayangnya. Kalaupun nanti dituruti, bisa jadi tambah aneh-aneh begitu, tambah aneh-aneh manusia ini begitu. Ya samalah dengan mendidik anak-anak kita. Kalau selalu dituruti jadinya bagaimana? Iya kan? Adalah pendidikan yang tidak baik. Ini maksud Allah itu mendidik. Ya, lihat-lihat. Ini kalau diturunkan, lihat-lihat dulu manusianya kira-kira mampu tidak ya? Sanggup tidak menerima hal seperti ini? Begitu maksud Allah itu. Bukan Allah tidak sayang ya, bukan Allah tidak bisa, dan bukan berarti pula Allah tidak mampu melakukan hal yang diminta oleh mereka. Oleh karena itu jangan sampai mengurangi iman dan keyakinan kita kepadanya. Ini penjelasan di dalam tafsir Kementerian Agama. Kalau kita meminta sesuatu begitu ya. Nah, kita lihat tafsir yang lain untuk bagian yang kedua ini. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan meminta hal seperti ini karena bisa menjadi cobaan bagi kalian. Ya, karena bisa menjadi fitnah bagi kalian. Carilah rizki itu sebagaimana yang Allah perintahkan. Jika kalian memang orang-orang yang beriman, carilah makanan itu sebagaimana Allah perintahkan, cari. Kemudian dimasak, kemudian diolah, begitu kan yang Allah perintahkan ya. Nah, sunnatullahnya begitu. Bukan apa, ujuk-ujuk makanan ceblok dewe dari langit. Bukan begitu yang disyariatkan itu. Ikutilah sunnatullah atau aturan tetap Allah, bahwa kita kalau pingin makanan ini ya sudah dibeli bahannya kemudian dimasak. Nah, ini enggak, minta langsung turun dari Allah. Ya. Ini makna lain. Nah, ini penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Baik, itulah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 112. Kita dengarkan ibrahnya. Ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama adalah berbahayanya
ajakan akal yang masih meragukan akan kekuasaan Allah. Ya, ini jurus-jurus akal untuk menyesatkan manusia ya. Oleh karena itu akal itu bagus memang untuk memahami agama, tapi ketika aneh-aneh maka itu tidak boleh dituruti. Misalnya begini, saya pernah ditanya oleh teman di Purwokerto ya kemarin. Kan ada itu nyanyian apa itu ya namanya, turi-turi putih atau apa, dengarkan. Katanya kalau di surga itu orang laki-laki itu minimal istrinya 71, dapat bidadari 71. Sementara kalau perempuan gimana? Nggak ada keterangan begitu. Kan namanya nggak adil begitu. Lah, itu apa itu kan? Adil nggak adil kan? Memutuskan adil nggak adil dengan akalnya, ya kan? Nah, bahaya itu. Akal itu kalau udah selalu mendewakan akalnya di dalam beragama, ya. Kemudian yang kedua, pentingnya perjuangan untuk melawan keraguan dengan hal-hal yang meyakinkan. Nah, hal-hal yang ragu-ragu itu harus diperangi. Ya, harus diperangi. Apapun hal yang ragu-ragu itu adalah tidak baik, ya, tidak baik. Harus diperangi. Tadi sudah misalnya dalam berwudu, tadi maghrib sudah wudu, kemudian ke masjid sholat, ketika di rumah tiba-tiba ragu-ragu, tadi udah buang angin belum ya? Nah, ini mau tadi kentut enggak ya gitu ya, sehingga membuat dia ragu-ragu mau wudu lagi atau enggak. Ya, kalau udah seperti itu, ya nggak usah wudu udah, gitu ya. Ambil yang yakin. Yang yakinnya apa? Yakinnya tadi maghrib sudah wudu, begitu. Jadi itu jurus-jurus yang jurus-jurus bahkan bisa dikatakan bisikan-bisikan setan, ya. Nah, kalau mau wudu lagi bukan karena itu, karena memang ada sunnahnya untuk memperbarui wudu. Ya. Kalau ragu-ragu itu diikuti, nanti diragu-raguin terus sama setan, ya. Yang ketiga, pentingnya menghindari permintaan yang menyerupai permintaan orang-orang kafir. Ya. Nah, ini penting nih, menghindari permintaan yang menyerupai permintaan orang-orang kafir. Ya seperti itu tadi permintaan dalam ayat ini, meminta makanan langsung turun dari langit begitu. Seperti apa permintaan orang kafir? Yaitu tadi yang seperti yang saya jelaskan, seperti permintaan Bani Israel kepada Musa agar Allah menampakkan diri begitu. Nah, kemudian aneh-aneh kan? Kemudian yang lain misalnya ketika dikasih manna dan salwa, sudah dikasih langsung dari langit, tanpa harus bekerja, tanpa harus masak, langsung makan, makanannya penuh berkah. Bilangnya lan nasbira ala ta'amin wahidin, kami bosan dengan makanan yang itu-itu aja, kata umatnya Nabi Musa. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Tolong dong mintakan pada Tuhanmu agar dia menumbuhkan dari tempat kami berdiri ini timun, bawang merah, ini itulah banyak yang diminta, ya. Begitu. Itu kalau udah dipenuhi makanan langsung dari langit begitu, ya. Tidak pernah merasa puas. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat 61, ya. Itu pelajaran yang ketiga, menghindari permintaan yang menyerupai permintaan orang-orang kafir. Ada yang mau minta supaya bisa melihat Allah secara langsung. Jangan, itu harus diperangi, ya. Yang keempat, pentingnya menjauhi permintaan yang berkesan meragukan kekuasaan Allah. Dijauhi permintaan yang terkesan meragukan kekuasaan Allah. Ya. Yang kelima atau yang terakhir pelajarannya adalah bolehnya meminta hal yang aneh-aneh seperti dalam ayat ini, ya.
jika memang keraguan itu menyelimuti hatinya. Ya, sebagaimana dalam ayat ini. Tapi ini harus mempunyai alasan yang kuat, sebagaimana alasan dari Al-Hawariyun. Nanti mungkin minggu depan alasan mereka itu apa aja. Nanti kita pelajari minggu depan. Kayaknya di ayat selanjutnya nih. Ya, tapi ya ada syaratnya nih. Tapi bila tidak dikabulkan, jangan sampai mengurangi keyakinan kita akan kuasa Allah atas segala hal. Harus berprasangka baik kepada Allah. Kalau permintaan aneh-aneh dari kita itu tidak dikabulkan. Misalnya apa? Minta uang tanpa bekerja langsung aja turun dari langit. Misalnya begitu. Atau minta nggak usah turun dari langit dah. Pokoknya tiba-tiba di lemarinya penuh dengan uang gitu. Aneh-aneh begitu. Kalau seperti itu tidak dikabulkan, tidak boleh apa namanya? Mengurangi keyakinan kita atas kuasa Allah atas segala sesuatu. Ya. Begitu, ya. Kalau tidak dikabulkan, bukan Allah tidak sayang, bukan Allah tidak bisa, tapi Allah kasihan. Kalau kita dikasih seperti ini nanti bisa terfitnah, akan lebih besar mudaratnya bagi kita sendiri begitu. Kira-kira begitu ya. Inilah tafsir dan ibrah, sudah siang ya, ini dari surah Al-Maidah ayat 112. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Ya, iya Pak, monggo Pak. Nah begini, contohnya gambarannya gini ya. Kalau ilmu yakin itu kalau kita tahu bahwa Ka'bah itu di Mekah, ya kan? Kita semuanya tahu. Nah, kemudian terus banyak orang yang sudah ke sana. Banyak orang sudah ke sana. Kemudian dia berfoto di depannya, di depan Ka'bah tuh. Kemudian ditunjukkan ke kita, Ka'bah itu memang ada, itu Ka'bah itu beneran ada. Ini saya udah selfie di depannya Ka'bah. Nah, ditunjukkan, oh yakin lah kita. Nah, yakin bahwa Ka'bah itu memang ada, meskipun itu yang namanya ilmu yakin. Jadi pengetahuan kalau Ka'bah itu ada, yakin beneran ini. Oh, teman saya udah foto di depannya, mosok nggak percaya ke teman sendiri gitu loh. Iya kan, sudah ditunjukkan fotonya. Nah, fotonya asli, bukan hasil editan lagi, ya kan? Nah, kemudian itu namanya ilmu yakin. Nah, yakin dengan ilmu, yakin karena diberitahu gitu sajalah. Yakin karena diberitahu sama teman kalau Ka'bah itu ada. Pengetahuan. Yakin karena pengetahuan. Itu namanya ilmu yakin. Kemudian berikutnya, suatu ketika yang bertanya ini melakukan umroh ke sana. Oh, melihat secara langsung. Loh, memang benar-benar ada ternyata Ka'bah ini ya. Dilihat dengan matanya, ya, dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, ketika dia melihat dengan mata kepala sendiri, itulah yang namanya ainul yakin. Ya, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ka'bah itu memang benar-benar ada. Nah, ini siapa namanya? Al-Hawariyun ingin seperti itu, ingin mengetahui secara langsung makanan itu turun dari langit, ya, dengan mata kepala mereka sendiri, sehingga mereka yakin dengan kasat mata bahwa Allah ini benar-benar maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk menurunkan makanan langsung dari langit. Begitu. Menyaksikan langsung maksudnya. Oh, tidak hanya teori saja ya ternyata. Tidak hanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, itu namanya yakin secara ilmu, secara pengetahuan, karena diberitahu oleh Nabi Isa. Nah, ketika makanan langsung benar-benar turun dari langit, mereka menyaksikannya secara langsung. Makanan itu digotong istilahnya, dibawa oleh para malaikat gitu, langsung turun dari langit. Oh, mereka namanya menerima ainul yakin, keyakinannya dengan indera. Ya, kemudian berikutnya setelah orang yang umroh tadi
melihat Ka'bah. Ka'bah itu akhirnya masih penasaran tuh. Bener enggak? Jangan-jangan ini tipuan mata saja, penampakan gitu ya. Akhirnya dia mendekati Ka'bah itu. Kemudian diusap-usapnya Ka'bah itu. Kemudian dipukul-pukulnya Ka'bah itu. Oh, ternyata bener-bener ada ini. Nah, itulah yang namanya hakul yakin. Ya. Kemudian itu namanya hakul yakin. Kalau sudah begitu, udah hakul yakin, udah tidak bisa goyah lagi imannya. Ya, tidak bisa goyah lagi. Karena benar-benar udah dibuktikan secara ilmu maupun dengan panca indera. Begitu Pak Budi ya. Ada yang lain? Barangkali? Udah ya? Udah siang ini. Mudah-mudahan gimana? Nggih, Pak. Itulah tadi. Jadi surga itu enggak seperti itu gambarannya. Enggak seperti itu gambarannya Pak Budi. Jadi tidak bisa disamakan antara kondisi di surga dengan bayi dalam rahim. Ya mungkin agar akal kita sedikit memahami mungkin bisa digambarkan begitu, tapi tidak begitu-begitu amat ya. Tidak begitu-begitu amat ya. Tetap berbeda ya. Di surga itu kalau kita makan di sana makanannya mirip dengan dunia seperti Maidah ini. Di dalam suatu hadis dikatakan bahwa hidangan itu adalah roti dan ikan. Nah, sama kan namanya. Roti kan di dunia ada roti namanya. Terus ikan juga di dunia juga ada. Nah, ada yang mengatakan juga roti saja. Di surga itu terus ngomong penghuninya nanti, loh ini kan roti kayak di dunia dulu gitu loh. Nah, tapi ketika dirasakan, ketika dimakan, maka nikmatnya mengalahkan semua makanan yang enak-enak di dunia ini. Nikmatnya. Nah, mungkin kalau semua makanan enak dikumpulkan dimakan, gak ada yang menyamai rasa roti itu. Begitu. Kemudian itu makanan ketika makan hari pertama. Hari kedua atau makan sore harinya lebih enak lagi. Ya, mungkin 2 kali lipat dari rasa enak yang pertama. Padahal rotinya sama. Kira-kira gambaran begitu. Jadi nikmatnya tidak terbatas, bertambah dan bertambah terus rasa nikmatnya. Dan nikmatnya tidak pernah hilang. Nikmat yang pertama tadi, kalau di dunia kan mungkin 5 menit udah hilang rasanya kan. Kalau di surga nanti nikmatnya nggak hilang-hilang itu selamanya. Nah, kemudian ketika makan lagi siang hari misalnya, nikmatnya 2 kali nikmat dari makan di pagi hari tadi. Dan nikmatnya nggak hilang-hilang. Begitu seterusnya. Nggak bisa dilogikakan kan? Seperti apa makanan yang kayak gitu ya. Kemudian di sana juga tidak pernah gak pernah buang air besar, tidak kayak kita sekarang punya ingus, kemudian pipis kita terus ada yang tua, ada yang kecil. Di sana enggak, umurnya sekitar ya 30-an tahun begitu seterusnya, enggak tua-tua gitu ya. Di sana itu. Terus tingginya seperti Nabi Adam 30 meteran ya. Dan lain-lainnya lah, nggak bisa digambarkan. Pokoknya di sana sudah nikmatnya tak bisa tergambarkan. Tidak pernah terbersit di dalam hati juga. Ya kira-kira gambaran mudahnya gitulah kira-kira. Pokoknya sudahlah, nikmat benar. Kalau kita masuk, mudah-mudahan kita semua yang mengaji di pagi ini dan keluarganya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah semuanya ya, kita semua ya, dan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah ya. Sudah ya Pak Budi ya, siang ya soalnya udah siang ya. Itu saya kurang tahu kalau masalah tidur dan tidak tidurnya ya. Yang jelas di sana ya, pokoknya di sana udahlah gak bisa tergambarkan ya. Yes. Muga-muga masuk surga kabeh ya. Sudah ya Pak Budi ya, sudah siang ya. Ya, insyaallah mudah-mudahan pelajaran di pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.